Al-Fatihah hadratin Nabi Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa dhurriyyati ajma'in. Khasah ila jami'il ulama al-amilin wa syari wa salihin wa alihi wa muhafidin wa jami'il tafsir muhadithin musallif al-kutub allati ta'alamna wa lam nabiha wa thumma mahum wa Muhammad al-Majistani wa al-Fatih jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya dan halaman 8 ya, yang tengah-tengah. Wa adzabul qabri wa na'imuhu. Iya. Baik. Baca belum bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzabil qabri wa na'imuhu ala jismi wa ruhi kama yasha'ullah ta'ala wa an dzalika haqqun wa hikmatu wa adlun wa hikmatun wa adlun wa anna al-qur'ana wa jami'u kitabillahi al-munazzalatu ay ala ba'di rasul haqqun fal kutubu al-munazzalatu mi'atu kitabin wa arba'atu ashrin kitaban khamsuna ala Syish wa salasuna ala Idris wa 20 ala Ibrahim wa la khilaf fi hadha wa ikhtilaf fi ashrati suhuf faqila nazalat ala Adam wa qila ala Musa qabla Taurati wa nazalat Tauratu ala Musa wal Injil ala Isa wa Zabur ala Dawuda wal Furqan ala Muhammadin fal-ula alla ya'taqidul adad al-mu'in faqat bal wajib jazmul aqidah bima warada al-Qur'an al-azim bihi min at-taurati wal injili waz zaburi wal furqan wa min inzali suhuf ala Ibrahim wa suhuf ala Musa wa amma ma 'ada dzalika fa yu'minu bihi ijmalan la tafsilan wa alam anna mimma yajibu i'tiqaduhu anna Allah ta'ala kitaban anzalaha ala rasulihi baina fiha amruhu wa nahyihi wa adahu wa iduhu qala al-hafidh Adailami warada fil khabri anna Jibril nazala ala Adama isnata asyarata marrah wa ala Idris arba'an wa ala Nuhin khamsina wa ala Yaqubin arba'an wa ala Ibrahim arba'ina wa ala Musa arba'aniati wa ala Ayyuba salasan wa ala Isa ashran wa ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arba'an wa isyrina marah fil manami wal yaqdhi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Wa adzabul qabri wa na'imuhu. Yang patut kita imani juga ada namanya adab kubur wa na'imuhu dan kenikmatan kubur. Ya. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu kalau lihat kuburan nangis. Ditanya, "Wahai Sayyidina Utsman, kamu kok lihat kuburan nangis, tapi kalau teman kamu meninggal, siapa ada orang meninggal kamu nggak nangis, tapi kalau lihat kuburan nangis?" Apa jawabannya? Kalau memang kematian itu memang sudah sunatullah, pasti semua orang hidup pasti mati, buat apa ditangisin? Lalu kenapa saya menangis melihat kuburan? Karena al-habibina, kekasihku Nabi Muhammad SAW bersabda, al-qabru awalu manzilin min manazil akhirah fa in naja ma ba'da. Kubur itu awalnya pos daripada beberapa pos menuju akhirat. Kalau dikubur kita selamat, maka yang belakangnya pasti bakal selamat.
Makanya saya nangis itu kalau lihat kuburan, bisa nggak selamat di sini. Artinya apa? Muridnya Rasulullah yang namanya Sayyidina Utsman bin Affan itu ya paham betul bahwasanya ada yang namanya azab kubur, ada yang namanya nikmat kubur. Gitu. Jadi kuburan itu awal kalau kita diseksa di kubur ya hati-hati, belakang mungkin diseksa juga. Jadi kalau kalian di dalam kubur itu ya selamat ya selamat. Jadi ada kubur. Cuma kan kadang-kadang kita kan suka pengen ngorek-ngorek. Bahkan ada gitu ya di YouTube di mana ada orang anak kecil dikubur ya, anak kecil dikubur, pas itu ada kelupaan mau diotopsi, dari kubur 2 hari digali lagi, ternyata katanya anak kecil tadi udah berubah menjadi tua, rambutnya udah putih, kulitnya ini pucat segala macam, tapi rambutnya udah putih. Karena anak kecil kan belum ubanan, ini rambutnya udah ubanan semua. Ternyata di cerita itu anak kecil itu ya ketakutan karena di sebelahnya lagi diseksa. Jadi saking takutnya jadi kayak pucat putih semua, jadi cepet tua. Ada gitu ya, tapi wallahu a'lam. Itu apa penguat apa bagaimana yang jelas ya. Azab kubur itu berarti nggak mesti dengan dari segi kitanya otopsi lagi terus dan itu, tapi ada yang biasa-biasa aja. Karena azab kubur itu, tapi yang jelas kita harus imani azab kubur itu ada, siksa kubur itu ada. Ya walaupun banyak riwayat-riwayat kita tentang orang yang disiksa kubur, siksa kubur itu ada, itu wajib kita imani. Nah bagaimana wallahu a'lam. Tapi ulama-ulama kita ya itu banyak yang menjadi duta akhirat, jadi tahu. Termasuk Imam Ghazali itu paham betul tentang alam menuju ke sana. Nah di kuburnya itu beda dengan orang paham. Kalau kita paham Ahlussunnah wal Jamaah itu ala jismi war ruhi ya, yang diseksa itu jasad dan ruh. Jadi jasad kita juga diseksa. Kalau misalnya ruhnya doang, kayak sebagaimana paham banyak orang, itu kalau ruhnya doang diseksa, yang diseksa ruhnya doang, jasad mah udah nggak lulusan, nanti habis kemakan cacing sama ini hancur udah. Jadi nggak ada seksa jasad, nggak ada. Begitu kata sebagian orang. Jadi yang diseksa itu ruhnya aja. Nah itu dibantah dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah, tetap yang diseksa itu jasad dan ruhnya juga. Apa sebab? Contoh, misalnya seksa asbab berzina. Orang yang berzina itu yang menikmatin itu jasadnya doang atau ruhnya doang? Kan dua-duanya. Kalau misalnya diseksa itu ruhnya doang, pada jasad pun menikmatin, berarti di situ tidak ada keadilan Allah. Berarti Allah nggak adil dong. Masa diseksa ruhnya doang, jasadnya kagak? Ya. Nah. Jadi kita punya paham yang diseksa itu jasad dan ruh. Nanti ada sebagian orang itu punya paham ruhnya doang. Nanti di alam akhirat juga kita yang seksa ruhnya doang. Kama yasha'ullah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wa anna dzalika haqqun, yang demikian itu adalah hak. Wa hikmatun, dan juga memang ada hikmahnya. Itu tadi tuh. Wa adlun, dan juga keadilan. Jadi kalau misalnya memang Allah itu cuma nyeksa ruhnya doang, berarti Allah nggak adil. Buktinya jasad menikmati juga. Wa annal Qur'ana, dan bahwasanya Al-Qur'an ini wajib kita imani juga, wa jami'a kutubillahi al-munazzalati, dan seluruh kitab yang diturunkan ala ba'dir rusuli, atas sebagiannya para rasul, itu hakun, adalah hak benar. Kitab diturunkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengutus para nabi itu karena alasannya ada kitab yang harus disampaikan, atau kitabnya dulu jadi ada nabinya. Nah, mana yang paling enak itu kita memahaminya? Ya. Nabi itu diutus karena untuk menyampaikan Alkitab, atau Alkitab menjadi tanda itu nabi? Apa kira-kira jawaban kita tuh? Nabi diutus untuk kitab, untuk menerangkan, menyampaikan kitab, atau kitab itu harus disampaikan melalui nabi? Bingung ya? ayam. Iya. Jadi kalau memang nabi itu diutus karena alasan kitab yang mau harus disampaikan, jadi perlu ada nabi untuk menyampaikan kitab. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana ada nabi yang nggak dapat kitab? Kan gitu. Kan ada nabi yang nggak bawa kitab. Gitu. Jadi wahyu, ya, wahyu itu, makanya saya ada kitab itu judulnya Wasunnatur Rasul Wahyun. Jadi sunnahnya Nabi adalah wahyu. Jadi wahyu itu memang diberikan kepada para nabi, ya. Tapi kitab nggak semua nabi. Paham ya? Wahyu diberikan untuk semua nabi, tapi kitab nggak semuanya nabi. Makanya ayatnya gini nih ya. Tatkala orang-orang Yahudi nyuruh kita beriman, udah kalau lu jadi orang Yahudi aja, lu jadi orang Nasrani aja, kata Yahudi begitu, kata orang Nasrani juga begitu. Nanti kamu dapat petunjuk. Tapi kan kita jawabnya apa? Qalu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablina wa ma utiya Musa wa Ibrahima. Katakan kami beriman kepada Allah dan juga apa yang diturunkan kepada kami, ya, dan juga apa yang diberikan kepada Musa dan Ibrahim. Apa ada yang bawa Al-Quran nggak? Ada Al-Quran nggak? Coba lagu ini soalnya ayatnya. Nah, jadi ada di ayat itu ada dua kata, ya. Al-Baqarah kayaknya dekat juz 2 dulu. Nah ini. Ya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa utiya nabiyyuna min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qulu, ucapkan oleh kalian semua, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Nah ini ayatnya begini, ya. Orang Yahudi, orang Nasrani nyuruh kita ikut agama mereka. Lalu kita disuruh sama Allah, katakan kami beriman kepada Allah. Jadi, artinya apa? Ya, wama unzila ilaina, dan apa yang turun kepada kami yaitu Al-Quran, wama unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub. Ya. Nah, jadi dari dulu sampai sekarang orang-orang Yahudi itu ada keinginan untuk ngacak-ngacak agama Islam dari dulu sampai sekarang. Nah, sehingga kitab Taurat, ya, kitab Taurat, kitab Injil itu mereka alih bahasakan ke bahasa Arab.
Ah, Kebenaran. ada nggak tuh ya dulu baju-baju yang kaligrafi padahal abana, ya? Itu kan bahasa Arab ya. Itu padahal artinya abana kan bapak kami itu. Abana bapak kami. Jadi bapak kami berkata itu artinya itu Injil yang dibahasa. Nah, kita nggak tahu itu kaligrafi cakep. Iya nggak? Bikin aja di kaos tulisan kaligrafi. Dipikir Al-Quran. Padahal bahasa aslinya Injil kan bahasa Suryaniah ya. Tapi dialih bahasakan ke bahasa Arab. Nih, kitab. Kamu harus wajib beriman kepada kitab apa namanya? Injil dan Taurat. Karena Quran nyuruh itu. Apa kata Allah? Kita disuruh jawab, katakan amanna. Kami beriman bukan kepada yang kau sodorkan, bukan kepada Injil yang kau punya, bukan kepada Taurat yang kau pegang, tapi kami beriman kepada Allah dan dengan apa yang diturunkan kepada kami. Itu Al-Quran. Jadi mereka itu sengaja pengen ngacak-ngacak, ya, lu beriman juga kepada Injil. Nih, udah di bahasa Arabin apalagi nih. Nah iya, kan jadi mirip Al-Quran. Atau mau orang Indonesia dibikin pakai bahasa Indonesia itu Injil. Ya. Sama ini bacaan. Nah, di sini enggak. Boleh dilihat ini kalau yang megang Al-Quran ya. Ini kalau kita ngaji tafsir ini enak nih. Ya. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Jadi kalau misalnya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub itu wa ma unzila, apa yang diturunkan. Tapi kalau pada Nabi Musa dan Nabi Isa wa ma utiya, apa yang diberikan. Utiya kan mana ya? Utiya didatangkan. Nah, ini apa bedanya unzila dengan unzila kan diturunkan, utiya didatangkan. Nah, jadi unzila ini nazal turun ya, itu bentuknya suhuf. Nanti kan di kitabnya kita diajarin suhuf nih. Nah, kalau kepada Nabi Musa dan Nabi Isa itu apa? Utiya diberikan. Berarti dah bentuknya kitab. Bentuknya udah kitab. Nah, tetapi di sini nggak disebut Nabi Daud. Padahal kitab yang kita harus imani apa? Taurat, Zabur, Injil. Tapi di ayat ini nggak disebut Nabi Daud. Nih, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufariqu baina hadim wa nahnu lahu muslimun. Ada nggak Nabi Daud di situ disebutin? Padahal Nabi Daud diberikan Zabur. Nah, ternyata ada penelitian ya. Nabi Isa itu kitabnya Injil. Di zaman Nabi Isa, ibunya Bunda Maryam, itu nanti ada di kitab tafsirnya, ya, tafsir surah Maryam. Itu Bunda Maryam itu bacanya, baca kitab sucinya, kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa. Nabi Isa pun diajarin sama gurunya waktu belajar itu belajar Taurat. Atau yang dikenal dengan perjanjian lama. Jadi Injil itu penyempurna Taurat. Jadi Injil itu adalah, kalau yang neliti, Injil itu isinya adalah biografinya Nabi Isa. Biografi isinya itu. Jadi bukan kayak perintah kayak Al-Quran, ada larangan, ada ini, bukan. Cuman Nabi Isa begini, Nabi Isa begitu, Nabi Isa ngobatin orang, Nabi Isa begini. Itu cerita Injil perjanjian. Gitu. Nah, akhirnya mereka Yahudi dan Nasrani itu saling tuding menuding. Isa bukan nabi, kata Yahudi. Kata Nasrani, Uzair yang bukan nabi. Ya. Nabi Muhammad bukan nabi. Jadi semua main tuduh-tuduhan. Makanya Islam ngajarin ini agama Muhammad itu bukan agama baru. Makanya agamanya Nabi Allah Ibrahim.
Jadi di ayat ini ya, ini saya ambil kesimpulan aja dah. Ya. Udah wahai Yahudi, udah wahai Nasrani, udah. Cukup. Lu melenceng udah. Kalau mau lurus ya begini udah. Ya. Lu jangan betot-betot gua ke sono lagi. Jangan betot-betot gua ke agama lu. Karena apa? Kami beriman kepada Allah. Pertama itu. Ya. Kenapa? Karena para nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Isa dan berikut Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah ngajak atau beda ajarannya dari Allah. Semuanya sama ke Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah engkau betul-betul beriman kepada Allah atau sekutukan Allah? Kalian sudah menyekutukan Allah. Allah dibilang udah punya anak. Gitu kata Islam. Makanya katakan kami beriman kepada Allah. Nah, ini nih perbandingan agama kan kayak begitu kan. Jadi di antara para nabi-nabi itu nggak bakal mungkin nabi-nabi itu semuanya sama ajarannya. Ya, Nabi Musa itu, Nabi Isa itu ya baca Taurat. Kalau Zabur isinya itu bukan apa? Bukan perintah sholat ini bukan, nggak ada hukum kalau Zabur. Ada yang meneliti Zabur itu isinya apa? Pujian kepada Tuhan. Jadi semuanya isinya apa? Pujian Tuhan. Ya. Kidung, pujian, semuanya isinya itu pujian kepada Allah. Makanya sampai-sampai wahai gunung, kalau Daud bertasbih maka jawablah tasbihnya. Kenapa? Menyucikan Allah. Nabi Daud itu suaranya paling bagus. Ada riwayat kalau Nabi Daud itu kalau baca Taurat ya, itu burung-burung yang di langit itu turun. Duduk dulu sebentar dengerin suara Nabi. Oh, makanya para kori-kori itu Fatihahnya ke Nabi Daud itu. Biar suaranya apa? Ustadz Nur ya enggak? Mau kali selawat. Ya enggak? Al-Fatihah hadratin Nabiullah Daud. Ya enggak? Hah? Daud alaihissalam. Wah, dia baca Fatihah Nabi Daud. Melengking aja. Salah. Nah itu. Nah, udah kita lanjutkan aja dulu ya. Baik. Jadi para nabi itu semua tidak lanu farikun. Jangan kau pisah-pisahkan. Kau katakan nabi ini ngajak Tuhannya dua, yang nabi ini ngajak Tuhan satu, enggak. Engkau salah. Ya, engkau menuduh yang tidak atas nabi-nabi kami. La nufariqu baina ahadin min rusul. Ya. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami semua itu kepada Allah muslimun, serahkan diri kami kepada Allah. Ya. Begitu, itu muslim itu begitu. Nabi Isa muslim. Nabi Musa muslim. Nabi Daud muslim. Gak ada yang bilang Yahudi ini semua, gak ada. Nasrani gak ada. Ya, agama kan kau yang bikin. Padahal kita ini semua ya millatun wahidatun, satu agama. Dulu kita ini semua satu agama. Kita coba kita pikirkan dah. Agama mana yang ngajarin perang? Kagak ada. Semua agama ngajarin perdamaian. Kristen, Yahudi, Buddha, semua agama ngajarin perdamaian. Tapi agama juga yang bikin ribut. Oh, Islam perang sama Kristen. Buddha perang sama Hindu. Hindu perang sama Islam. Atas nama agama juga. Jadi pemicu konflik itu agama. Ya, pemicu konflik. Padahal agama nggak pernah ngajarin itu, tapi kenapa terjadi di agama? Nah, ini udah lain lagi nih. Kenapa? Mereka lupa bahwasanya kita ini millatun wahidah, satu agama awalnya. Gitu. Makanya kayak biasa tuh, hormati kemanusiaannya. Jadi kita ini disuruh sama Allah menghormati manusia di saat kita masih di dalam perut. Contoh, saya
Waktu dalam perut, saya manusia bukan? Manusia bakal terakhir. Lahir saya jadi manusia, karena lahir di Padang, jadi saya orang Padang. Jadi saya punya label baru, orang Padang, suku Padang. Ya, Bang Tile, suku Betawi. Apalagi Mas Iwan, lahir di Jawa, orang Jawa. Berarti udah manusia ketempelan nama baru, suku. Beranjak gede, saya Islam. 15 tahun kemudian saya jadi orang Islam. Jadi saya manusia orang Padang yang beragama, ada juga yang agamanya lain. Itu kan udah pas, kita kan Islam pas umur 15 tahun pas balik baru Islam. Ya. Nah, pas udah Islam, tinggalnya di Indonesia, jadi negara Indonesia, kebangsaan Indonesia. Makanya agama itu apa? Hormati kemanusiaannya, bukan agamanya. Kalau warga negaraan bisa berubah apa enggak? Bisa berubah. Saya tinggal di Amerika, ganti KTP jadi orang Amerika, jadi warga negara sana. Orang Malaysia kemarin jadi warga naturalisasi, pemain bola. Banyak negara mana jadi orang Indonesia. Ya, dari Cina, dari Arab jadi orang Indonesia. Jadi kenegaraan bisa berubah. Kebangsaan bisa berubah. Suku bisa berubah. Saya pikir orang Madura, nggak tahu orang Madura, tapi main film bahasa logat Madura jago banget. Kayak siapa tuh? Dorma deh, itu siapa tuh? Kadir. Kayak Kadir itu kan bukan asli Madura kan? Bukan. Asli Madura, tapi kayak orang Madura. Artinya bisa berubah. Agama bisa berubah nggak? Bisa, banyak orang pindah agama. Tapi manusia bisa berubah nggak? Ada orang manusia pindah jadi kunyuk. Darahnya kutuk ini. Hah? Dikutuk. Jadi nggak bisa. Jadi walaupun maksain mau pindah jadi manusia nggak bisa. Tetap dia itu manusia. Makanya Allah tuh nyuruh hormatin kemanusiaannya, bukan agamanya, bukan bangsanya, bukan negaranya, bukan rasa, bukan kulitnya. Itu ajaran agama itu. Manusianya yang harus dihormati. Nah, kita ini bisa beda-beda agama gara-gara apa? Gara-gara fanatik keagamaan. Jangankan fanatik agama, fanatik mazhab. Ada yang kunut gak kunut berantem. Itu fanatik mazhab itu. Agama sama. Tapi kenapa bisa berpecah belah? Nah itu kan udah fanatik agama namanya. Banyak mazhab, aliran ini, aliran ono segala macam. Mestinya satu dulu kita cari kalimatun sawa kata Nabi. Apa itu kalimatun sawa? Engkau manusia, aku. Itu aja dulu. Kalau mau cari bedanya nanti itu kan perbedaan itu kan datang kemudian. Gitu. Aslinya kita adalah manusia. Nah makanya Al-Quran itu memanusiakan manusia, mengembalikan manusia itu sadar akan kemanusiaannya. Gitu. Makanya jangan gunakan Al-Quran untuk nyalain orang lain. Ini kan kebanyakan di fikih kita kan begitu. Fikih kita menggunakan Al-Quran untuk nyalahin orang lain. Lu nggak Qur'ani, lu nggak punya dalil. Mana dalilnya? Dalil bukan Al-Quran. Padahal di Al-Quran itu bukan untuk nyalahin orang lain. Memang Al-Quran benar, ya, tapi bukan untuk menyalahkan orang lain, untuk benerin orang lain. Makanya kalau ceramah pakai nyalain orang lain, kenapa dia bisa nyalain orang lain? Karena merasa dirinya bener. Karena saking merasa dirinya bener, akhirnya bunuh orang ngerasa bener. Kalau ada Al-Qurannya, wajahidu jihadlah. Coba, sorga mana yang mau nerima masuk sorga tapi gara-gara bunuh orang? Hah? Tuhannya yang bagaimana itu? Lu kalau masuk sorga, lu bunuh dulu orang kafir tuh, baru masuk sorga. Yang Allah nyuruhnya harus sayang sesama manusia, ya. Masa mau masuk surga harus bunuh orang? Nggak bisa. Al-Qurannya, Al-Quran jihad.
Al-Qur'annya bener. Tapi dengan Al-Qur'an kau gunakan untuk apa? Nah, itu yang disebut dengan radikalisme itu. Cara pemikiran yang radikal. Bayangkan. Ya. Ada segitu dulu dah, yang panjang-panjang. Ya, ngaji itu kita sambung lagi wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'alna bima 'allamtana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk surga suruh ngebom orang. Gimana ceritanya? Lah iya, siapa yang janjiin? Bunuh orang kafir baru masuk Itu surga. pulpen. Andai. Alhamdulillah. Kitab Ibnu Taimiyah lagi dibaca-baca itu. Ya, tapi enggak